Sejarah website. Penemu situs web adalah Sir Timothy John James Berners-Lee. Sedangkan situs web yang tersambung dengan jaringan pertama kali muncul pada tahun 1991. Maksud dari tim ketika mereka merancang situs web adalah untuk memudahkan tukar-menukar dan memperbarui informasi pada sesama peneliti di tempat ia bekerja. Pada tanggal 30 April 1993, CERN, tempat di mana tim bekerja, mengumumkan bahwa www dapat digunakan secara gratis oleh publik. Sebuah situs web bisa berupa hasil kerja dari perorangan atau individu, atau menunjukkan kepemilikan dari suatu organisasi perusahaan. Biasanya pembahasan dalam sebuah situs web merujuk pada sebuah ataupun beberapa topik khusus atau kepentingan tertentu. Sebuah situs web bisa berisi pranala yang menghubungkan ke situs web lain. Demikian pula dengan situs web lainnya, hal ini terkadang membuat perbedaan antara situs web yang dibuat oleh individu ataupun perseorangan dengan situs web yang dibuat oleh organisasi bisnis menjadi tidak begitu jelas. Situs web biasanya ditempatkan pada server web. Sebuah server web umumnya telah dilengkapi dengan perangkat-perangkat lunak khusus untuk menangani pengaturan nama ranah, serta menangani layanan atas protokol HTTP yang disebut dengan server HTTP. Bahasa Inggrisnya HTTP server, seperti EPC, HTTP server, atau Internet Information Service atau IIS. Konsep web. World Wide Web atau WWW atau disingkat web adalah suatu ruang informasi di mana sumber-sumber daya yang berguna diidentifikasi oleh pengenal global yang disebut Uniform Resource Identifier atau URI. WWW sering dianggap sama dengan internet secara keseluruhan, walaupun sebenarnya ia hanyalah bagian daripadanya. Hypertext dilihat dengan sebuah program bernama browser web yang mengambil informasi, disebut dokumen atau halaman web, dari server web dan menampilkannya, biasanya di sebuah monitor. Kita lalu dapat mengikuti pranala di setiap halaman untuk pindah ke dokumen lain atau bahkan mengirim informasi kembali kepada server untuk berinteraksi dengannya. Ini disebut surfing atau berselancar dalam bahasa Indonesia. Halaman web biasanya diatur dalam koleksi material yang berkaitan dengan yang disebut situs web. Bagaimana web bekerja? 1. User mengklik URL di browser. 2. Browser menghubungi server yang disebut pada URL. 3. Setelah terhubung, browser mengirimkan HTTP request. 4. Server menjawab dengan mengirim HTTP response berisi header dan isi dokumen. 5. Untuk dokumen yang terdiri atas beberapa file, misalnya dokumen bergambar, browser harus mengirimkan HTTP request lagi untuk setiap file. 6. Browser menampilkan semua isi dokumen kepada user. Arsitektur website. Arsitektur web merupakan struktur rancangan desain web agar dapat tersusun suatu informasi yang tepat, terorganisasi, dan mudah ditemukan isinya, di mana struktur rancangan harus memenuhi beberapa aspek antara lain form, fungsi, navigasi, interface, interaksi visual, dan maksud informasi itu sendiri yang akan dibangun dalam sebuah web. Contohnya tuh www.contoh.com. Sepintas, definisi arsitektur informasi menyerupai definisi sebuah buku, di mana sebuah buku adalah informasi yang isinya dibagi atau diorganisasikan dalam suatu bab, dan bab-bab terdiri dari subbab yang ditunjukkan pada daftar isi. Namun, arsitektur informasi web jelas berbeda dengan buku.
Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel di samping. Komponen arsitektur informasi sangat sulit untuk mengetahui dan menentukan komponen yang pasti dari sebuah arsitektur informasi. Ini dikarenakan kebutuhan yang beragam dari sebuah bangunan website. Namun demikian dapat memberikan alternatif metode yang mengkategorikan arsitektur informasi yang terdiri dari petunjuk untuk melihat suatu browsing, pencarian searching, content and text, dan invisible komponen. Berikut saya akan menjelaskan komponen tersebut. Pertama, browsing. Komponen ini memberikan jalur user penentuan awal pada sebuah jalur atau lokasi yang membantunya menuju suatu navigasi situs. Kedua, searching. Komponen ini mengizinkan memasukkan entry, query yang didefinisikan user dan secara otomatis menampilkan sesuai dengan pilihan user. Content and text merupakan tujuan akhir dari user yang melawan pada sebagian komponen yang didapat user sebagai tujuannya. Invisible komponen. Kunci khusus komponen arsitektur berjalan secara lengkap pada background lebih jarang berinteraksi dengannya. Komponen ini sering memberikan umpan kepada komponen lain yang termasuk pada tipe ini adalah control vocabulary, thesaurus, ruler set, dan lain-lain. Lalu ada juga antarmuka interface. Pemakai adalah hal yang sangat penting pada desain situs web. Banyak desainer yang berpikir dan ingin mengekspresikan ilmu mereka dalam dunia online. Beberapa memasang gambar yang indah tanpa mempertimbangkan apakah pemasangannya akan membingungkan pemakai gambar, mungkin tidak akan membawa informasi yang tersedia dari situs, atau bahkan terlalu kompleks bagi pemula untuk menerjemahkan apa yang harus dilakukan untuk berkomunikasi dan di mana mereka harus mengklik agar dapat menjalankan suatu aksi grafik yang bagus, selalu membuat menggelitik pemakainya. Tetapi pemakai grafik yang pintar adalah yang biasa saja akan membuat nilai lebih bagi pemakai. Ada tiga standar utama untuk penerapan web service. Standar-standar ini mendukung pertukaran berbasis XML. Tiga standar tersebut meliputi SOAP, WSDL, dan UDDI. Berikut ini akan dijelaskan secara singkat mengenai standar tersebut. SOAP atau Simple Object Access Protocol, suatu bahasa versi bebas dari protokol RPC, Remote Procedure Call, yang berguna untuk proses transaksi melalui HTTP standar. WSDL, Web Service Description Language, bahasa yang memungkinkan berbagai dokumen yang dibuat dalam aplikasi yang berbeda dapat berkomunikasi. UDDI, atau Universal Description Discovery and Integration, semacam direktori global yang mengelola web service. Aplikasi web adalah fitur yang ditambahkan pada sebuah web untuk membuat sebuah tata halaman web yang menarik. Aplikasi merupakan sebuah fitur-fitur yang disediakan oleh pembuat web untuk memaksimalkan penggunanya. 1. HTML, HTTP, Internet, Web Server, dan Browser. A. HTTP, Hypertext Transfer Protocol. HTTP atau biasa disebut dengan Hypertext Transfer Protocol adalah sebuah protokol jaringan lapisan aplikasi yang digunakan untuk sistem informasi terdistribusi, kolaboratif, dan menggunakan hypermedia. B. HTML, Hypertext Markup Language. HTML atau kepanjangan dari Hypertext Markup Language adalah bahasa standar untuk membuat suatu dokumen HTML, halaman web yang terdiri dari kode-kode singkat tertentu, di mana dengan kode-kode tersebut akan memerintahkan web browser bagaimana untuk menampilkan halaman web yang terdiri dari berbagai macam format file seperti teks, grafik, animasi, link, maupun audio video. C. Web browser. Web browser adalah sebuah program yang dapat menerjemahkan kode perintah dari dokumen HTML tersebut sehingga dapat kita lihat, baca, dan dengar. Contoh dari web browser adalah Internet Explorer, Netscape Navigator, Mozilla Firefox, Opera, dan Safari. Internet. D.
Pengertian dasar dari internet sendiri adalah sebuah jaringan komputer yang terdiri dari berbagai macam ukuran jaringan komputer di seluruh dunia, mulai dari sebuah PC, jaringan-jaringan lokal berskala kecil, jaringan-jaringan kelas menengah, hingga jaringan-jaringan utama yang menjadi tulang punggung internet seperti NSFNet, NearNet, Suranet, dan lain-lain. Web server. Web server adalah sebuah perangkat lunak server yang berfungsi menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien yang dikenal dengan web browser dan mengirimkan kembali hasilnya dalam bentuk halaman-halaman web yang umumnya berbentuk dokumen HTML. Salah satu server web yang terkenal di Linux adalah Apache. Apache merupakan sebuah web antar platform yang berjalan di beberapa platform seperti Linux dan Windows. Web server juga merupakan sebuah komputer yang menyediakan layanan untuk internet. Server disebut juga dengan host. Agar Anda dapat memasukkan web yang Anda rancang ke dalam internet, maka harus memiliki ruangan terlebih dahulu dalam internet. Dan ruangan ini disediakan oleh server. Kedua, user generate content, blog, social network, wikis. Wiki adalah kumpulan halaman-halaman web yang dapat diubah oleh semua orang setiap saat. Konsep piranti lunak wiki diciptakan oleh Ward Cunningham. Lalu ada blog. Blog sendiri merupakan singkatan dari web blog. Blog itu sendiri adalah sebuah situs yang asalnya mulanya merupakan catatan harian online yang dibuat oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Jenis blog atau penyedia blog lokal maupun internasional adalah Blogger, WordPress, Typepad, LiveJournal, BlogDrive, Blogsom, dan lain-lain. Lalu ada user generate content. User generate content adalah website yang disediakan oleh pemilik dan pengisi kontennya diisi setiap member atau siapa saja yang ingin menambahkan konten pribadinya ke dalamnya. Contohnya youtube.com. Social network. Social network adalah sebuah jaringan web sosial yang digunakan untuk kegiatan menjalin hubungan dengan orang lain melalui sosial media site atau situs jejaring sosial yang ada di internet bisa diakses di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja.